Taruh kata saya satu-satunya pemain digital di Indonesia, saya itu cuma pegang 1% dari seluruh perputaran uang di Indonesia. 1%. Nothing lah. Lawan saya terbesar siapa? Cash. Teknologi telah melahirkan raksasa baru. Industri retail dan perbankan yang dihuni oleh pemain lawas harus rela berlomba di garis start yang sama akibat kemajuan teknologi. Bahkan, para pemain lawas tersebut rela mengubah haluan bisnisnya agar dapat bersaing dan mengejar ketertinggalannya. Kalau kita bicara benar-benar dari payment ya, saat ini mungkin udah ada sekitar 140 sampai 150 pemain ya di Indonesia. Itu kalau saya lihat berkembang sangat pesat. Variasi ya, dari mulai yang benar-benar segmen main di online saja. Ada juga yang untuk mensupport misalnya transportasi online atau misalnya delivery, dan juga ada yang benar-benar fokus di offline acceptance. Tapi saya ngelihat memang kita ada momentum nih, terutama dari Pak Jokowi juga ya, yang ngedukung gerakan nasional non tunai ya, Indonesian Cashless Society. Kemudian dari sisi regulator, kemarin juga saya satu panggung sebetulnya sama Chief RA ya, Pak Rudiantara. Jadi beliau itu ada satu slide yang nunjukin mau menjadikan pemerintah itu bukan menjadi regulator, tetapi lebih menjadi akselerator. Ya, jadi benar-benar mau mempercepat semuanya gitu. Makanya saya katakan ke teman-teman di Kominfo, kalau nggak perlu izin, nggak usah kasih izin. The best regulation is regulation. Karena memang dunianya sudah berubah, dinamikanya sudah berubah. Dan Kominfo tidak boleh hanya sebagai regulator. Kominfo itu perannya, ini bukan hanya Kominfo, sebenarnya pemerintah. Saya juga bicara dengan beberapa teman-teman yang lain. Dari regulator harus menjadi fasilitator. Setelah itu menjadi akselerator. Ini tren ya. Tren yang kita belum tahu apakah sukses atau enggak. Tapi dengar-dengar yang di luar itu nggak sukses ya. Nah, faktor bank ini menjadi kuncinya memang. Apakah bank ini dalam tanda kutip rela gitu untuk menyerahkan sebagian kuenya ke fintech, ke P2P payment ini. Teknologi menjadikan semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kemudahan dan kepraktisan juga menjadi faktor penting yang ditawarkan oleh pemain e-commerce maupun mobile payment. Sehingga perilaku dalam berbelanja baik kaum laki-laki maupun perempuan berubah. Nah, informasi yang dicari apa? Informasi yang dicari itu adalah harga. Kemudian nomor 2 adalah fitur. Jadi misalkan handphone ini fitur-fiturnya. Kemudian yang nomor 3 program promosinya. Kemudian tempat jualnya di mana. Kemudian kepuasan pengguna. Ini berarti review dari si pembeli ini. Oke, kalau demografi market kami itu terbesar tuh di umur 25-35 tahun. Itu market terbesar. Which is itu adalah market overall e-commerce. E-commerce tuh umurnya segitu. Nah, yang menarik di Shopee, nomor 2 dari market segmen yang itu yang di muda. Jadi umur 25 tahun ke bawah itu growing very fast dan sekarang lagi jadi market nomor 2-nya Shopee. Ini nunjukin bahwa yang namanya online shopping ataupun Shopee sendiri itu benar-benar appealing ke anak muda. Mereka udah lebih gampang menerima yang namanya digital. Karena mereka hidup dengan digital gitu setiap hari. Mungkin saya kasih 3 yang utama ya. Paling besar itu sebetulnya 30-35% di gadget. Terus kalau misalnya yang pertama kan tadi saya sampaikan antara 40-an% itu mereka akan spending di produk digital. Gitu, sekitar 40%-an. Terus yang ketiga tertinggi itu mereka spending di fashion sebetulnya. Produk digital juga cukup besar ya di kategori pembelanja perempuan. Hampir sekitar 40% tuh masih belanjanya sama di produk digital. Sekitar 20-25%-an itu di gadget. Di fashion itu mereka sekitar 10-15%-an. Nah, faktor pertimbangan memilih situs pembelian yang pertama adalah harga. Jadi harga tinggi sekali preferensinya. Kemudian diskon, jadi diskon nomor 2, kemudian variasi jenis barang, metode pembayaran. Nah, kita tanya pengaruh rating di belanja itu pengaruh nggak? Ternyata penting sekali. Produk keuangan non tunai yang digunakan apa? Kartu debit tetap nomor 1, kartu kredit, GoPay nomor 3. Kemudian mobile banking, internet banking, kemudian T-Cash. Jadi sudah mulai sebenarnya kalau kita lihat payment banking. Perdagangan online dan bisnis mobile payment di Indonesia akan menjadi bisnis yang menjanjikan di masa depan. Apalagi pasarnya di Indonesia masih terbentang luas. Dan para pemainnya makin kreatif dengan teknologi baru yang semakin canggih.
Jadi behavior itu menarik gini ya. Sebetulnya kan orang membayar cash itu kebiasaan ya. Jadi kita sebenarnya tugas kita di sini apa sih? Tugas kita di sini sebetulnya kalau dari sisi users adalah merubah kebiasaan. Tentunya di awal pada saat kita mau changing habit, kita harus kasih banyak perks ya, sweetener gitu kan, supaya orang coba. Karena orang selalu bilang, oh Yus, saya coba, what's in it for me? Saya bisa gunain buat apa? Jadi itu kunci utama. Tapi begitu dia udah mulai percaya, when the trust has been built, itu berubah tuh. Dia mulai top up channelnya berbeda-beda nih sekarang nih. Nggak harus melulu melalui cash. Jadi itu sudah mulai menurun. Dengan sendirinya sudah mulai banyak orang yang melakukannya dengan misalnya transfer. Jadi pada saat orang sudah tahu, sudah percaya, dengan sendirinya itu akan terbentuk behavior itu. Harusnya ke arah e-payment sih, e-money lah. Oh gitu ya, kenapa tuh Mas? Apa lebih Karena lebih simple, lebih convenient juga, ya. Itu akan menjawab semua. Yep. Arahnya ke arah sana saya rasa sih, cashless ya. Ini kalau saya kalau bisa kolaborasi, terutama yang sudah besar ya, yang sudah unicorn gitu ya. Ya memang temptation, godaan untuk bikin sendiri itu atau akuisisi startup yang lain oleh karena itu tinggi. Kenapa? Karena bagi kita kalau kita lihat dari sisi bangsa gitu ya, itu skala ekonominya, tractionnya makin cepat, makin tinggi, itu akan memproteksi orang masuk dari luar terutama. Kalau udah tractionnya besar, udah kolaborasi, misalkan yang besar-besar, hingga untuk paymentnya satu, tapi dibagi rame-rame, itu mencegah orang itu kayak semacam preempt, membuat yang namanya entry barrier bagi orang lain masuk gitu loh. Itu loh tujuan saya kenapa saya bilang sebaiknya kalau bisa kolaborasi. Nah, saya kira memang harus ada kolaborasi atau afiliasi apapun namanya antara bank dengan fintech. Kalau ini terjadi, saya kira bisnis ini atau industri ini mobil payment akan membesar gitu. Dunia digital telah menjadi the new normal di dalam kehidupan kita. Dunia digital inilah yang menjadi alasan mengapa Marketist mengangkat tajuk utama Research Report on Digital Shopping and Payment pada bulan Oktober ini. Di sini Marketist bekerja sama dengan sejumlah partner, mulai dari Alvara, Google, Katadata, kita juga bekerja sama dengan McKinsey, Visa, dan lainnya. Di sini kami menemukan 9 temuan menarik masyarakat Indonesia dalam berbelanja, seperti ternyata bahwa kenyataan social commerce di Indonesia itu mengambil porsi yang sangat besar, yaitu mereka yang berbelanja menggunakan media sosial yang nilainya mencapai 3 miliar US dollar atau hampir 42 triliun. Selain itu juga kami menemukan bahwa masyarakat Indonesia itu sudah sangat siap untuk menuju cashless, di mana riset Visa menunjukkan bahwa 76% masyarakat Indonesia sudah bisa hidup tanpa uang tunai dan menggunakan metode pembayaran lain, di mana ini merupakan optimisme paling tinggi dibandingkan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Untuk desain cover edisi Oktober 2018 ini, Marketers menggunakan konsep visual berupa box pengiriman dan labelnya karena sesuai dengan tema judul yaitu digital shopping dan payment seperti ini. Boxnya dapat kita lihat diilustrasikan atau divisualisasikan dengan warna coklat ini dengan tekstur box, dan untuk labelnya kita menggunakan barcode yang seperti ada di box-box pengiriman kalau kita memesan secara online. Dan satu hal lagi, bahwa barcode ini bukan cuma asal barcode, tapi bisa di-scan juga. Silakan kalau ingin tahu isinya apa, scan sendiri. Nah, dalam edisi kali ini Marketist berharap bisa memberikan insight kepada perusahaan dan pemilik brand yang ingin masuk ke dunia online, serta mengetahui seperti apa karakter dari konsumen Indonesia dalam melakukan pembayaran online yang diharapkan bisa membantu pemain untuk mengembangkan bisnisnya ke dunia digital. Karena dunia digital adalah sebuah keniscayaan.